memang ini kayak mengingatkan kita pada versi dulu ya, cicak versus buaya. Ini kita nggak tahu gitu ya. Ini karena dua-duanya institusi yang lebih besar daripada KPK, ini harus kita akui, gitu kan. Nah, apakah ini nantinya buaya versus buaya atau apa kan kita nggak tahu. Walaupun memang ada pengawasan internal di dalam lembaga itu gitu, bisa jadi itu jadi abu-abu gitu. Makanya kemudian kenapa nggak digabungin, bikin satuan khusus yang memang mengawasi ketiganya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di The Comment. Sore hari ini kita akan membahas yang lagi rame dibicarakan di semua media, bahkan termasuk di sosial media juga, mengenai penggeledahan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, menggeledah di kafe dan juga di tempat money changer dan juga ada di rumah mewah di kawasan Sentul yang konon kaitannya dengan korupsi dari salah satu aparat penegak hukum juga. Nah, kita akan lihat dulu visualnya seperti apa. Kita saksikan. Ferry Yanto Hong. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat disita penyidik Kortas Tipikor, Mabes Polri dalam penggeledahan di Cafe The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam Cafe The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi juga menggeledah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Usai melaksanakan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penanganan korupsi di Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya didatangi puluhan orang berbadan tegap dan berambut cepak serta berbaju loreng. Puluhan orang tersebut datang memakai 8 mobil biasa, bukan kendaraan dinas. Puluhan orang tersebut diduga hendak mengambil tahanan sipil terkait kasus yang tengah ditangani Polda bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Ini tadi pengantar dari apa yang sedang ramai dibicarakan, yaitu penggeledahan di sebenarnya bukan hanya di 3 titik, bukan hanya di The Clan Cafe, Money Changer dan juga rumah di Sentul, tapi ada beberapa titik yang konon dikabarkan masih terkait dengan kasus ini. Nah, kita akan membahasnya sama Mas Pung dan juga Mas Andri. Iya. Ya. Ini kita lihat Kortas Tipikor ini tahu-tahu melakukan gerakan yang memang ini kalau dilihat dari hasilnya penggeledahan sangat masif ya, 476 miliar. Ya. Dan konon melibatkan aparat penegak hukum dari korps lainnya, Mas. Ya. Kalau Mas Pung melihat ini apa nih? Persaingan penegakan hukum atau seperti apa? Yang pertama kita melihat ini apa ya, kalau disebut sebagai kompetisi antar penegak hukum itu sangat baik. Kalau kompetisinya sehat. Dalam arti untuk sama-sama memberantas korupsi nih, termasuk di lingkungannya sendiri, ya kan? Ini kunci kalau itu memang betul dilakukan. Cuman kalau ada nuansa saling kunci karena kita tahu indeks persepsi korupsi kita kan turun di 2025 dari posisi 37 menjadi 34. Artinya apa? Korupsi kita itu makin naik kan persepsinya. Kita itu posisi 100 berapa ya dari sekian negara. Jadi ya memang upaya penegakan pemberantasan korupsi ini memang PR besar bagi siapapun pemerintahnya gitu ya. Nah, kalau sekarang ada kejadian yang diduga melibatkan kompetisi antar penegak hukum, yaitu selama itu untuk memberantas korupsi nggak ada masalah ya. Cuman memang resikonya karena
katakan sebut nih ada 3 institusi penegakan hukum di kita. APH itu adalah yang bisa memberantas korupsi ya. Kan KPK, kepolisian, Polri, dan kejaksaan. Alangkah baiknya kalau mereka ini bersinergi gitu ya. Jadi bersinergi sama-sama bareng-bareng, termasuk komitmen untuk memberantas korupsi di lingkungan mereka sendiri gitu. Nah, itu penting juga ya. Di lingkungan mereka sendiri. Karena apa? Karena akan terjadi perbenturan institusi kalau itu tidak dilakukan secara koordinatif dan simultan. Tentu, lagi-lagi karena mereka ini sejajar ya, lembaga negara ini sejajar, tentu yang posisi di atasnya yang harus mengatur. Siapa yang harus mengatur kalian bertiga ini sama-sama punya tugas mulia untuk memberantas korupsi, termasuk di lingkungan masing-masing, ya mestinya harus saling menjaga kasusnya yang mana ini yang mana gitu kan. Jadi diatur bukan untuk saling menutupi gitu ya, untuk saling memberantas, karena akan sangat beresiko karena ketiga-tiganya ini memiliki kewenangan yang lebih dan diamanatkan oleh undang-undang, ya kan? Bagaimana kewenangan itu kalau tidak dikoordinasikan akan benturan di lapangan? Ini akan sangat berbahaya. Betul. Gitu ya. Kayak dulu pernah kejadian di 2009 ya. Cicak buaya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu pelajaran. Itu pada saat itu KPK membongkar korupsi Korlantas Polri. Nah, ketika itu Polri tidak, dalam tanda kutip, tidak terima dan akhirnya terjadilah percekcokan saling cicak versus buaya itu ya. Saling tuding. Kalau sekarang nih posisinya kalau dilihat dari timeline di sosial media itu sepertinya masyarakat kayaknya masih trauma dengan cicak buaya waktu itu. Terus akhirnya sekarang ini kenapa jadi berkesannya gini, saling menggigit satu sama lain malah. Nah, kalau tanggapan Mas Pung sama Mas Andri gimana? Nah, ya mungkin persepsi itu bisa terjadi. Jadi kita itu punya 3 alat penegak hukum yang riuh dramatis, tapi kok penegakan hukumnya pemberantasan korupsinya kok malah turun gitu kan? Ini pertanyaan kan? Ini pertanyaan. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini perlu diperbaiki secepatnya gitu. Ya jadi justru nanti orang akan melihatnya ini cuma persaingan doang gitu. Itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan orangnya begitu, makanya harus ditunjukkan bahwa kalau memang ada oknum APH yang terlibat ya harus segera ditindak, diumumkan. Setinggi apapun kedudukannya memang harus dinonaktifkan dulu karena terkait dengan kewenangan dan jabatan kan. Dan ini sayang sekali ya, karena ini kan sebenarnya peristiwa penggeledahan itu udah dari kemarin. Dan lini sosial media sudah menyebut-nyebut nama dari kejaksaan, terus terkait dengan penggeledahan di Sentul juga sudah disebut-sebut, tapi sampai sore hari ini, sampai kita tayang ini dari kejaksaan belum ada keterangan sama sekali. Ini juga secara komunikasi gimana Mas Andri? Ya, ini memang menarik ya. Kalau tadi dibilang sama Mas Teguh, memang ini kayak mengingatkan kita pada versi dulu ya, cicak versus buaya. Ini kita nggak tahu gitu ya. Ini karena dua-duanya institusi yang lebih besar daripada KPK, ini harus kita akui, gitu kan. Nah, apakah ini nantinya buaya versus buaya atau apa kan kita nggak tahu nih. Nah, tapi sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Pung, dengan segitu banyaknya, dengan 3 organisasi atau lembaga yang memang penegakan hukumnya memang harusnya kuat ya, memberantas korupsi, ada pihak kepolisian, KPK dan kejaksaan, harusnya kan mereka bersinergi nih, gitu. Nah, cuman memang yang terlihat di sini sekarang saat ini malah justru seolah-olah seperti ada persaingan untuk saling tangkap, persaingan untuk saling mengungkap kasus, gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan perpecahan ke depannya. Bukan jadi efektif, bukan jadi baik gitu ya, bukan menjadi semakin kuat gitu, tapi malah justru melemahkan atau saling melemahkan di antara lembaga-lembaga ini gitu. Nah, tadi disampaikan Mas Pung juga, Indonesia turun peringkatnya Mas, memang betul. Sekarang kalau saya lihat ini di peringkat 109 dari 182 negara gitu.
persepsi korupsi. Persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi 2025. 2025. Kita tuh dapat skor 34. Iya, dan ini turun Mas ternyata ya. Dari sebelumnya 37. Iya, skornya. Sekarang 34 skornya. Iya. Nah, membuat peringkatnya jadi turun. Peringkatnya turun. Tadinya peringkat 99, sekarang peringkat 109. Turun 10 poin gitu. Nah, ini artinya nggak ada sinergi di antara ketiga ini ya Mas ya. Iya. Dan sebenarnya usulan kita sebenarnya benar tadi yang Mas Pung sampaikan gitu. Memang harus ada tim Satgasus mungkin ya, yang gabungan dari tiga elemen ini, gitu kan ya Mas, untuk mengawasi internal. Betul. Justru gitu. Nah selama ini kan kita nggak pernah melihat nih ada pengawasan internal ya, kecuali dari pihak kepolisian ya, karena ada propam ya. Cuman kan kalau dari kejaksaan dan KPK kan kita juga belum lihat efektivitasnya untuk mengungkap di lembaga mereka ada nggak sih kasus korupsinya gitu. Ada nggak sih kejahatan internalnya gitu kan ini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya itu digabungkan dan terus kemudian melakukan audit dan investigasi di dalam ketiga lembaga itu, alangkah jauh lebih baiknya. Artinya ada good governance di situ, kelihatan transparan, publik tahu. Ya artinya dari ketiga lembaga ini udah berusaha untuk memperbaiki diri mereka masing-masing gitu. Udah berusaha untuk memperbaiki organisasinya, baru kemudian mencari gitu siapa nih yang melakukan korupsi nih, baik itu di lembaga pemerintahan, swasta, BUMN dan sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat dari susunan organisasinya ya, lembaga-lembaga tinggi negara ini kan, ya Polri, ya KPK, ya Kejaksaan, itu kan mereka punya inspektorat masing-masing kan, mereka punya badan pengawas masing-masing gitu kan, yang mengawasi kinerja mereka di internal. Nah harusnya kan itu kalau misalnya dijalankan dengan baik ya harusnya berfungsi, harusnya cukup lah ya dengan itu. Terus ya dengan satu komando, mungkin dengan satu komando presiden mungkin itu bisa ya udah oke, kita berantas, yang diberantas adalah korupsi gitu ya. Ya ini kan saling intip akhirnya gitu. Gimana itu? Makanya ada selalu orang bilang gini, kesannya saling itu tadi. Jangan sampai memberantas korupsi dengan korupsi, gitu kan. Jangan sampai membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor. Karena kotorannya malah berserak kemana-mana gitu kan. Jadi situasinya mungkin mirip-mirip seperti itu sekarang. Jadi lembaga-lembaga yang harusnya mengawasi aparat penegak hukum ini memang wajib diawasi. Kenapa? Karena mereka punya kewenangan yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan benar sih. Bahkan mereka berhak menggunakan senjata kan. Nah betul. ini soal yang serius juga. Jadi kalau internal pengawasannya tidak berfungsi dengan baik, ya otomatis kalau terjadi korupsi atau tindak pidana yang lain yang ada di situ akan sulit diberantas. Karena di internal mereka juga abu-abu kan, apalagi orang di luar gitu. Orang di luar kan hanya bisa teriak gitu kan. Nah, kelompok. Nah, yang justru membuat kita prihatin adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi sampai hari ini, gitu kan. Jadi kalau melihat begini kan orang jadi sama aja gitu. Sama aja dimanapun penegak hukum sama aja, kan itu nggak boleh begitu kan? Sebenarnya nggak boleh begitu. Itu artinya kita ini benar-benar di titik nadir itu kepercayaan publik. Sekarang kita lihat ya. Sekarang mau dari mana? KPK. KPK pernah kecantol, ya kan? Ada. Pernah. Bahkan ketuanya sendiri. Sampai hari ini nggak jelas. Nggak ketangkep itu. Ketuanya. Terus Polri jelas. Pernah. Berbagai kasus. Termasuk yang terakhir di kasus BGN yang diungkap oleh Kejaksaan. Betul. Terus yang sekarang Kejaksaan diungkap oleh polisi. Nah ini, ya itu tadi, kalau misalnya tiga penegak hukum yang terus benar tadi Mas Bung bilang, meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Gitu. Sementara sebenarnya korupsi itu masih sebenarnya mungkin yang diungkap ini baru gunung es ya kan. Puncak gunung es. Dan yang tadi Mas Teguh sampaikan gitu, kalaupun memang ada pengawasan internal di dalam lembaga itu gitu, bisa jadi itu jadi abu-abu gitu. Makanya kemudian kenapa nggak digabungin, bikin satuan khusus yang memang mengawasi ketiganya gitu.